Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini adalah part ke-33 dari latihan soal persiapan OSN 2024 tingkat SMP atau MTS bidang matematika. Nah, pada video kali ini kita akan bahas lagi dua buah latihan soal terkait tentang materi rata-rata. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan ada adik-adik atau rekan-rekan guru yang menonton video ini, tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Oke, kalau sudah, jangan lupa untuk berlangganan minimal juara OSN tingkat kabupaten. Kenapa? Karena ada beberapa video eksklusif dari kami yang hanya bisa dinonton dari member dari program membership kami yang minimal yang juara OSN tingkat kabupaten ini. Kalau misalkan sudah, yuk kita mulai membahas video kali ini dari soal nomor 98. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Pada ulangan bahasa Inggris diketahui nilai rata-rata kelas adalah 58. Jika rata-rata nilai bahasa Inggris siswa prianya adalah 65 dan untuk siswa wanitanya adalah 54, maka perbandingan jumlah siswa pria dan wanitanya pada kelas tersebut adalah titik-titik. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, seperti biasa kalian harus mengingat dulu kembali apa rumus yang harus kita gunakan untuk menyelesaikan soal rata-rata gabungan seperti ini. Jadi, sekedar mengingatkan, di sini Mimin ingatkan ya, kalau misalkan ada rumus X bar itu sama dengan, jadi X bar ini adalah nilai rata-rata gabungan ya. Kalau misalkan kalian lupa, di sini rumusnya itu adalah N1 dikali X1 ditambah dengan N2 dikali X2 dibagi dengan N1 ditambah dengan N2, di mana N1 dan N2 ini merupakan banyaknya siswa dari yang pria dan wanita yang ada di soal ini, sedangkan yang X1 dan X2 itu merupakan nilai rata-rata dari yang pria dan juga wanita. Jadi untuk lebih memudahkan, kita misalkan dulu ya, kita misalkan yang ada di cerita ini dengan variabel tertentu agar nanti lebih mudah kita untuk menyebutkannya. Jadi kita mulai dengan memisalkan kalau misalkan N1 itu adalah banyak siswa pria, sedangkan untuk yang N2 itu adalah banyaknya siswa yang wanita. Nah, kalau misalkan kalian sudah misalkan seperti ini, maka di sini kita tuliskan dulu beberapa hal yang penting dari soal ini. Dikatakan di sini adalah rata-rata gabungan ya, rata-rata kelas itu ternyata adalah 58. Maka di sini kita tuliskan yang diketahui itu adalah X bar total itu sama dengan adalah 58. Jadi inilah nilai rata-rata gabungan yang diketahui di rumusnya tadi. Nah, kemudian di sini juga kita diketahui nilai rata-rata pria itu adalah sebesar 65. Maka di sini nilainya itu bisa kita tuliskan dengan X1. Jadi X1 di sini itu nilainya adalah 65. Jadi di sini X1 bar ya. Jadi Mimin tadi lupa tulis barnya di bagian atas, itu menandakan bahwa itu adalah nilai rata-rata untuk yang bagian prianya, karena kita sudah memisalkan N1 sebagai banyaknya siswa prianya ya. Maka di sini kita tuliskan X1-nya itu adalah 65, sedangkan untuk yang wanita itu adalah 54 berdasarkan soalnya tadi. Maka kita tuliskan X2 bar itu sama dengan 54. Nah, kalau misalkan kita sudah tuliskan informasi penting yang ada di soal ini, kita tinggal masukkan saja semua informasi penting ini ke dalam rumusnya tadi. Maka di sini kita tuliskan kembali dulu rumusnya. X bar total itu sama dengan N1 dikalikan dengan X1 bar ditambah dengan N2 dikalikan dengan X2 bar dibagi dengan N1 tambah N2. Nah, di sini kan N1-nya kita sudah dimisalkan tadi bahwa banyaknya siswa pria, maka ini kebetulan belum ada nilainya, maka kita tuliskan saja dengan N1. Jadi N1 dikalikan dengan X1 barnya. X1 barnya adalah 65. Kemudian di sini N2-nya kebetulan juga belum diketahui, karena itu adalah hal yang ingin ditanyakan, perbandingan antara N1 dan N2, maka kita tuliskan sebagai N2 saja. Kemudian kita kalikan dengan X2 bar. X2 bar adalah 54. Nah, kemudian ini kita bagi dengan N1 ditambah dengan N2. Nah, kemudian X bar total itu sudah diketahui ya, nilainya adalah 58 ini, maka kita tuliskan di bagian sebelah kiri. Nah, selanjutnya setelah kita menuliskan seperti ini, kita lakukan operasi kali silang. Di bawahnya 58 ini ada 1 sebenarnya, maka kita lakukan operasi silang, maka kita akan memperoleh sebagai berikut. 58 kita kalikan dengan N1 tambah N2 yang dari sini itu sama dengan otomatis yang di sebelah kanannya N1 kali 65, hasilnya adalah 65 N1, kemudian ditambah dengan 54 kali N2 itu adalah 54 N2. Untuk yang di ruas kiri itu kita bisa kali masuk
dulu ya. 58 kali N1 dapat 58 N1 ditambah dengan 58 kali N2 tentu adalah 58 N2. Ini sama dengan 65 N1 ditambah dengan 54 N2. Nah, kalau kalian perhatikan di sebelah kiri itu yang paling besar adalah nilai yang mana? Nilai yang N2. Maka di sini yang sebelah kanan N2-nya itu kita pindahkan ke ruas kiri, sedangkan yang N1 kita kumpulkan di sebelah kanan karena lebih besar nilai N1 di sebelah kanan. Maka di sini kita peroleh 58 N2 dikurangkan dengan 54 N2 itu sama dengan 65 N1 dikurangkan dengan 58 N1. Maka kita akan peroleh 4 N2 itu sama dengan 7N1. Maka di sini yang ditanyakan adalah perbandingan jumlah siswa pria dan wanitanya. Berarti yang ditanya adalah N1 per N2 karena pria berbanding dengan wanitanya. Nah, di sini kan kita memiliki nilai N1 dan N2 karena ditanya adalah N1 per N2, maka di sini kita pindahkan N2-nya itu ke ruas kanan. Sehingga di sini 7-nya yang kita pindahkan ke ruas kiri, maka kita akan memperoleh N1 per N2 itu sama dengan 4 per 7. Sehingga di sini sekarang sudah kita tahu nilai perbandingan N1 bagi N2-nya itu ternyata adalah sebesar 4:7. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi B, yaitu 4 per 7. Semoga kalian paham ya penjelasan dari Mimin di soal nomor 98 kali ini. Jadi kalau misalkan ada beberapa hal yang belum kalian pahami terkait tentang penjelasan soal ini, jangan ragu-ragu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian ingin membeli buku persiapan OSK 2024 yang terbaik dari yang Mimin rekomendasikan, itu bisa banget kalian beli buku yang berwarna biru ini untuk sebagai bahan belajar kalian di rumah untuk mempersiapkan diri menghadapi OSK yang diundur bulan Mei nanti. Jadi selama bulan April sampai dengan awal Mei ternyata ada promo spesial loh, spesial bulan Syawal 1445 Hijriah. Setiap kali kalian membeli buku versi cetaknya akan kalian berhak untuk mendapatkan free e-booknya selama 1 tahun. Jadi kalau misalkan kalian berminat, silakan hubungi Mimin di 0878 6062 2162. Yuk miliki rekomendasi buku dari bimbingan belajar Al-Quran dan raihlah juara bersama kami. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini kita baca dulu soalnya bersama-sama. Budi telah mengikuti 4 kali tes matematika pada semester 1 dengan nilai rata-rata 70. Jika selama 1 tahun Budi mengikuti 8 kali tes matematika dengan rata-rata 80, maka nilai rata-rata pada semester 2 dibandingkan dengan semester 1 naik sebesar titik-titik. Nah, jadi di sini rumusnya masih sama ya. Yang akan kita gunakan itu adalah X bar total itu sama dengan N1 kali X1 bar ditambah dengan N2 kali X2 bar dibagi dengan N1 ditambah dengan N2. Tetapi sebelum itu di sini kita misalkan dulu beberapa hal yang ada di soal ini agar kita lebih mudah untuk menyelesaikannya. Jadi di sini kita misalkan dulu yang X1 bar itu adalah nilai rata-rata di semester 1. Jadi X1 bar itu yang ini, nilai rata-rata adalah 70. Nah, di sini banyaknya tes pada semester 1 itu kita misalkan sebagai N1-nya. N1-nya berarti 4 kali. Jadi ini adalah yang semester 1. Nah, selanjutnya setelah kita memisalkan bahwa X1 dan N1 itu adalah beberapa info terkait tentang semester 1, setelah kita baca kelanjutan soalnya, di sini dikatakan jika selama 1 tahun Budi mengikuti 8 kali tes matematika dengan rata-rata 80. Jadi tentunya selama 1 tahun itu ada semester 1 dan juga semester 2, maka di sini 8 kali tesnya di sini itu maksudnya adalah N1 ditambah dengan N2. Jadi banyaknya tes yang diikuti Budi pada semester 1 ditambah dengan yang diikuti semester 2, maka jadinya adalah N1 tambah N2 sama dengan 8. Sedangkan untuk rata-rata selama 1 tahun untuk tes matematika yang dilakukan oleh Budi ini itu adalah nilai X bar totalnya, bukan X2 totalnya, karena yang dikatakan adalah selama 1 tahun. Jadi 80 itu adalah X bar totalnya. Maka di sini yang belum kita tahu itu adalah nilai N2-nya itu belum diketahui, sedangkan juga X2-nya itu belum diketahui. Tetapi sebenarnya untuk banyaknya kali tesnya itu kan totalnya 8, sebenarnya kita bisa menentukan N2-nya. N2 berarti jelas N1 tambah N2 yaitu 8 dikurangi dengan N1-nya. Berarti sebenarnya kita bisa memprediksi N2-nya itu adalah ternyata 8 kurang 4 dapat N2-nya sama dengan 4. Sebenarnya bisa kita hitung. Tinggal nilai N2-nya yang sebenarnya kita nggak tahu nilainya itu berapa. Nah, untuk itu di sini
karena kita sudah mengetahui nilai N2, X1 bar, N1 dan juga X bar total, maka kita substitusikan semua nilai yang kita ketahui agar kita mendapatkan nilai yang ditanyakan di soal ini. Apa sih sebenarnya yang ditanyakan di soal ini? Yang ditanyakan itu adalah X2 bar dikurangkan dengan X1 bar. Kenapa dikatakan nilai rata-rata pada semester 2 dibanding dengan semester 1 itu naiknya berapa? Maka kita cari adalah selisihnya tentu ya. Maka di sini kita substitusikan semua informasi ke dalam rumusnya tadi. Maka di sini X bar totalnya kita ganti dengan 80, kemudian sama dengan N1-nya itu 4, berarti 4 dikalikan dengan X1 barnya yaitu 70. Ditambah dengan N2-nya. N2-nya kita sudah tahu adalah 4, berarti 4 dikalikan dengan X2 bar. Kemudian kita bagi dengan 8. Nah, sama seperti tadi kita lakukan operasi kali silang terlebih dahulu agar nanti hasilnya kita bisa menentukan nilai X2 barnya tadi. Maka di sini kita kali silang, kita peroleh 640 dari 80 kali 8 itu sama dengan 4 kali 70 adalah 280, kemudian ditambah dengan 4 kali X2 bar. Nah, berarti di sini kita pindahkan ke ruas kiri 280-nya, maka kita peroleh 640 kita kurangkan dengan 280 sama dengan 4 kali X2 bar. Di sini kita tukar saja posisinya agar lebih mudah kita menuliskannya. Kita kurangkan 640 kurang 280 itu hasilnya sebenarnya berapa sih? Hasilnya tentu adalah 360. Berarti di sini kita bisa tuliskan kembali 4 kali X2 bar itu sama dengan 360. Berarti untuk X2 barnya saja itu nilainya sama dengan 360 tadi dibagi dengan 4 koefisien dari X2 bar tadi. Maka di sini kita peroleh X2 bar itu sama dengan 360 kita bagi dengan 4, maka hasilnya adalah 90 tentunya. Sekarang kita sudah mengetahui nilai X2-nya. Nah, karena kita sudah mengetahui nilai X2 barnya, maka kita sudah siap untuk menentukan selisih kenaikan nilai rata-rata yang diikuti oleh Budi dari semester 2 dan juga yang semester 1. Maka sekarang kita sudah bisa menentukan X2 bar kurang dengan X1 bar yang ditanyakan di soal ini. Maka di sini kita tinggal kurangkan saja 90 sebagai nilai X2 barnya, kita kurangkan dengan X1 barnya yaitu 70. Berarti 90 kurang 70 itu hasilnya jelas adalah 20. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi E, yaitu 20 kenaikan nilai rata-rata yang dialami Budi semester 2 dibanding dengan semester 1. Seperti itu. Semoga kalian paham ya. Jadi itu dia tadi 2 buah latihan soal yang kita bahas pada video kali ini terkait tentang materi rata-rata. Untuk latihan soal, untuk memantapkan pemahaman kalian terkait tentang soal ini, di sini Mimin sudah siapkan sebuah latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan. Kalau misalkan kalian sudah menyelesaikannya dan menemukan jawaban yang berapa, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Oke? Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.